Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ivanka. Saya dari kelas 6A PGMI Universitas Darun Najah. Di sini kita akan memperkenalkan atau mengenal tentang ekosistem laut. Ekosistem laut merupakan salah satu jenis ekosistem di bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ekosistem adalah komunitas dan keanekaragaman lingkungan yang berfungsi sebagai satu kesatuan ekologis di alam. Ekosistem juga dipahami sebagai ekosistem yang dihasilkan dari hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Ekosistem juga dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada ekosistem laut dan ekosistem darat. Topik yang akan saya bahas berkaitan dengan ekosistem laut. Ekosistem laut mencakup lebih dari 2/3 permukaan bumi atau sekitar 71%. Ekosistem laut menjadi perhatian banyak orang karena jangkauannya yang sangat luas dan potensinya yang sangat besar. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan laut dan pulaunya, berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan rumah bagi 8.500 spesies ikan. Ekosistem laut dikenal karena kelimpahan mineralnya. Ekosistem air laut terbentuk oleh interaksi antara organisme dan lingkungannya di lautan. Ekosistem ini memiliki banyak keunggulan seperti tempat penelitian, tempat wisata, sumber makanan dan minuman, pengendali banjir, dan tempat berkembang biak biota laut. Berdasarkan intensitas cahaya matahari ke dalam lautan dapat dibagi 3 bagian, yaitu daerah fotik, daerah twilight, daerah afotik. Daerah fotik yaitu daerah laut yang masih dapat tembus cahaya matahari dan kedalaman maksimum 200 meter. Daerah twilight yaitu daerah remang-remang yang tidak efektif untuk kegiatan fotosintesis dan kedalaman antara 200 sampai 2000 meter. Daerah afotik yaitu daerah yang tidak tembus cahaya matahari dan gelap sepanjang masa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ekosistem laut. Ciri-ciri ekosistem laut yang paling menonjol adalah salinitasnya yang tinggi. Namun, ini bukan satu-satunya fitur yang membedakan ekosistem laut dari ekosistem lainnya. Secara umum, ciri-ciri ekosistem laut adalah yang pertama ada perbedaan suhu. Ciri-ciri utama ekosistem laut adalah adanya perbedaan suhu di air laut. Suhu air umumnya lebih hangat di permukaan dan lebih dingin di kedalaman. Ciri-ciri yang kedua yaitu salinitas tinggi. Ciri-ciri ekosistem laut selanjutnya adalah adanya salinitas yang tinggi. Salinitas adalah jumlah garam dalam air. Ada fakta menarik terkait tingginya salinitas di perairan dekat khatulistiwa dan sebaliknya. Perairan yang lebih dekat ke ekuator memiliki salinitas yang tinggi daripada perairan yang lebih jauh dari ekuator. Yang ketiga yaitu tahan terhadap iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca tidak berpengaruh nyata pada perairan laut. Hal ini dikarenakan hewan laut dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan suhu. Ciri-ciri yang terakhir yaitu ada NaCl mendominasi. Ciri ekosistem laut selanjutnya adalah dominasi NaCl yang bisa mencapai 75% NaCl adalah natrium klorida atau garam meja. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis ekosistem air laut. Yang pertama ada ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam ditemukan di laut dalam yang gelap dan parit di mana sinar matahari tidak mencapai. Tidak ada produsen di ekosistem laut dalam. Organisme utama, predator dan ikan memiliki fosfor yang menutupi kulitnya untuk bersinar dalam gelap. Yang kedua ada ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang ditemukan di perairan dangkal dan transparan. Organisme yang menghuni ekosistem ini antara lain hewan karang, bunga karang, moluka, bintang laut, ikan, dan alga. Salah satu ekosistem terumbu karang paling terkenal di Indonesia adalah Taman Nasional Bawah Laut Bunaken. Selanjutnya ada ekosistem muara. Ekosistem muara ditemukan di daerah di mana air laut dan air sungai bercampur. Salinitas air muara lebih rendah dari air laut tetapi lebih tinggi dari air tawar, sekitar 5-25 ppm. Ekosistem khas ditemukan di muara dan termasuk padang lamun dan hutan bakau. Yang keempat ada ekosistem pantai berpasir. Ekosistem pantai berpasir terdiri dari hamparan pasir yang terus-menerus terkena gelombang air laut. Di tempat ini angin kencang di siang hari dan matahari terik. Yang terakhir ada ekosistem pantai baru. Seperti namanya, ekosistem pantai baru terdiri dari banyak batu besar dan batu kecil. Organisme utama adalah ganggang coklat, ganggang merah, siput, kerang, kepiting, dan burung. Ekosistem ini terbentang hingga pantai selatan Jawa, pantai barat Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Oke teman-teman, sampai sini penjelasan tentang ekosistem laut. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.